di dalam tubuhnya. Seperti hari ini habis olahraga, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya kalau Sulis? Bahagia. Kalau Kesha habis olahraga? Bahagia, benar? Kalau Latif habis olahraga bagaimana perasaannya? Iya, mungkin apa? Senang kah? Sedih kah? Kata Sulis bahagia, kata Kesha bahagia. Lelah kah? Melelahkan. Kalau kamu? Bagaimana perasaannya? Tidak tahu. Nah, kalau Cik? Senang. Baik, sebelum kita mulai masuk ke kegiatan, berdiri dulu. Berdiri dulu, kita main game. Oke, Sulis di sini. Latif berdiri. Siap? Baik. Sudah? Ya. Dengarkan baik-baik ya. Kita akan belajar mengenal rambu-rambu emosi. Rambu-rambu emosinya seperti apa? Dengarkan kodenya dulu. Kan kalau di rambu-rambu lalu lintas ada merah. Apa warnanya? Pinter. Hijau ada kuning. Pinter. Merah, kuning, hijau ya. Nah, dengarkan. Di emosi juga ada ya. Kayak rasa marah itu digambarkan dengan warna biasanya merah. Nah, kalau warna merah kalian diam. Merah. Kalau guru bilang kalian diam. Merah. Kalau kuning, tarik nafasnya, keluarkan, ya. Kuning, kalian tarik nafasnya, keluarkan. Terus kalau hijau tepuk tangan. Hijau itu seperti kalau digambar emosi seperti ceria, senang. Kalau kuning tenang, ya. Baik, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Hijau. Kuning. Kuning. Kalau merah, diam. Kuning. Keluarkan nafasnya, tarik nafas. Hijau. 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 Jurus 2, kelola emosi. Nah, apa aja aktivitasnya? Kita akan mengikuti alur dari angka. Aktivitasnya bermain puzzle. Tadi sudah main game ya. Kemudian hasilnya akan diskusikan dengan teman. Oke? Menggali permainan dari puzzle emosi. Kemudian konsepnya, namanya kan dulu terangkan di sini. Ada konsep selnya tentang emosi. Kemudian ada aplikasi. Kita akan merancang kelas tentang bernuansa sel, yaitu tentang emosi learning. Nah, kita main puzzle dulu. Oke, bagi kelompok saling berhadapan ya, Uci dan Sulis. Sulis, Kesha ada Latif. Oke, siap? Bukan duduknya sini. Latif, Sulis di sini. Bukan dengan Latif. Aplikasinya dulu ada puzzle. Puzzle tentang gambar emosi. Oke. Nah, pilih. Sweet dulu. Sweet. Sabar. Wih, siapa yang dapat? Kesha. Boleh pilih yang mana? Yang ini apa yang ini? Boleh. Nanti Sulisnya. Nah, ini puzzle-nya. Coba kalian pasangkan puzzle-nya dengan teman kelompoknya. Ini lemnya. Tidak perlu digunting lagi karena sudah membantu. Gunting, kalian yang pasang. Ayo. Oke, kerja kelompok. Kelompok Kesha mendapat puzzle apa itu ya? Marah. Boleh.
boleh pakai alas buku. Boleh pakai alas buku. Saling kerja sama. Boleh pakai alas buku. Kesha, dari kelompok Kesha dan Latif. Puzzle-nya apa ini? Coba sini, perlihatkan temannya. Ekspresi apa ini? Emosi apa? Lihat. Tuh. Emosi apa ini? Marah. Bagaimana kalau marah? Marah gimana kalau gitu? Wah, kalau Kesha marah ya. Nah, ini ekspresi emosi marah. Oke, tepuk tangan buat temannya. Tulis dan Uci. Coba perlihatkan puzzle-nya ekspresi apa itu? Nah, coba perlihatkan ke temannya. Bagaimana kalau ekspresi senang? Bagaimana ekspresi senang? Bagaimana? Enggak, keren, keren, bagus. Ekspresi senang bagaimana? Nih, suruh pegang. Coba kalau tulis ekspresi senang? Senang. Kalau Ucin? Gini. Nah, boleh duduk lagi. Tepuk tangan buat kita semua. Mari. Selain emosi bahagia, senang, marah juga ada. Ya, ada emosi lelah, terus apa lagi? Capek, ada lagi sedih, nangis ya, atau mengantuk, banyak sekali. Itu semua ada di dalam diri kita. Nanti banyak lagi ya. Iya, tergantung situasinya kita sedang apa, gimana dan keadaannya. Baik, tadi kan sudah memasang puzzle bersama kelompoknya. Coba kita gali sama-sama. Bagaimana sih kondisi puzzle kelompoknya Kesha dan Latif yang kalian pegang tadi? Udah bener kok. Bagus. Nah, ekspresinya apa itu tadi? Emosi menunjukkan marah. Kemudian kamu mewakili nggak sih perasaan dari ekspresi emosi kamu yang tadi kerjakan dengan kelompok? Ya. Marah. Saat situasi apa kalau Kesha sedang marah? Saat apa itu? Kesal. Coba suaranya keluarkan. Kesal karena apa? Jadi bete. Jadi bete. Atau situasinya kayak contohnya datang kesiangan ke sekolah, bete kan, kesal, kita sudah bangun pagi-pagi tapi yang nganterinnya kesiangan. Nah, bikin kita marah kan? Kalau Latif, ada nggak sih yang menunjukkan situasi hari ini? Yang tadi puzzle-nya kan marah ya? Ya. Latif tadi ada nggak yang menunjukkan ekspresi Latif marah? Pagi tadi berangkat ke sekolah? Tidak, berarti happy. Tidak mewakili ya dengan puzzle-nya tadi kalian pasang. Kalau kelompok senang, tadi ekspresinya kelompoknya gambarnya senang ya. Nah, terus Uci, coba tadi dari puzzle yang kamu pasang itu mewakili nggak sih perasaan kamu hari ini? Senang, ya. Mewakili situasi apa senangnya? Kenapa itu? Bahagia, iya. Bahagianya karena apa, Uci? Contohnya tadi bisa berkumpul dengan teman, senang bersama, ya. Kalau Sulis, contohnya satu aja. Satu, sarapannya apa enak kah? Sulis diantarin TTK, atau Sulis dikasih uang jajannya banyak kah? Apa itu? Makan apa itu? Pintar, makan kesukaan Sulis ya? Buat Sulis senang. Iya, keren, baik. Nah, kita lihat videonya ya. Jenis-jenis kelola emosi. Itu masih banyak.
Belega. Yang berhasil itu dibawa emosi. Ya, coba banyak kamu. Bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang lebih sudah belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Ruby gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Ruby mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, alirannya sering tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Kalian termasuk mana? Yang stabilizer kah? Atau termometer? Tahu termometer? Ya. Kalau kalian demam suka dipakai termometer untuk mengecek suhu kan? Nah, biar terlihat wah ini demam, ini panas. Itu namanya termometer. Kalau stabilizer biasanya yang digunakan di memakai ini nih untuk aliran listrik di kulkas. Oh, Nah, ada kotaknya buat taruh merah. buat taruh es krim. Nah, iya. Mau kalau dulu pengennya jadi kulkas ya, walaupun di luar panas, di dalam tetap dingin. Tidak ada panas. Iya. Di luarnya panas, di dalamnya dingin. Itu contoh dari kulkas. Itulah efektif menjadi termometer. Dikit-dikit marah, dikit-dikit turun, dikit-dikit nangis. Nah, ya itu termometer. Kita dikendalikan emosi. Kalau jadi stabilizer kita yang mengendalikan. Ya, walaupun panas tapi kita ingin tetap dingin di dalamnya. Itu namanya kendali emosi. Nah, lihat di sini ada menurut Hessel. Di sini sosial emosi. Jadi emosi kita itu terbagi 5. Ada 1 emosi pada diri kita, mengatur emosi. Nah, ini ada keterangannya. Nah, mengelola, kita menyadari diri kalau sedang emosi. Tuh, kalau ini mengelola diri. Saat kemampuan kita mengatur emosi, pikiran dan perilaku kita secara efektif pada situasi yang berbeda. Jadi kita apa itu? Contohnya, saya tahu caranya menenangkan diri saya saat marah dengan apa? Saya tahu kalau marah ekspresinya seperti apa? Takut, khawatir kan? Marah, kesal. Ya, itu contoh dari mengelola diri. Ada lagi mengambil keputusan, bertanggung jawab, terampil berelasi dan peduli sosial. Nah, itu dari pembelajaran sosial emosional. Kita nggak boleh terbawa emosi kita, yang kita harus mengendalikan, menyadari diri kita saat marah, mengendalikan diri kita biar tidak terbawa emosi. Kemudian roda emosi, bentuknya lingkaran seperti roda ya. Ada happy, senang. Terus ada excited, semangat. Iya, orange itu excited, semangat. Kemudian ada tender, pink. Apa itu? Ngantuk, kayak musik sekarang ngantuk. Kemudian ini scare. Lihat hantu. Apa itu? Takut. Ada lagi marah. Teman-teman marah. Ada lagi yang ini. Nangis. Ini nangis. Ini namanya roda emosi. Lagi, nah, mengenali kata emosi. Siapa sih yang bisa mengendalikan emosi? Ya tentu diri kita. Lihat di sini ada otak manusia. Perhatikan otak manusia seperti jari-jari tangan ya. Ini paling besar otaknya, namanya neokortex. Neokortex. Ada di tengah-tengah namanya limbik. Dan yang paling kecil namanya reptil. Nah,
otak yang paling besar, namanya pawang. Pengendali pikiran kita, emosi kita ada di otak. Ini namanya pawang, neokortex. Kemudian, nah, limbik seperti bunglon kecil. Ini limbik. Di sini limbik. Di sini limbik. Ini di sini limbik. Ini limbik. Coba tangannya kepalkan. Ini limbik. Tuh. Limbik ya, seperti bunglon. Nah, kecil ya. Nah, paling kecil di dalam sini. Oh, tutup. Paling kecil di sini ada apa namanya? Wow, dinosaurus. Nah, kita lihat kalau dinosaurus, versi dinosaurus bagaimana? Dinosaurus itu otak kita yang paling kecil ya. Paling kecil di sini nyempil di dalam otak. Kalau ini limbik. Walaupun dia kecil tapi dia masih lebih besar dari dinosaurus. Kalau ini namanya neokortex, otak yang paling besar, pengendali emosi kita. Coba tangannya begini. Ini seperti otak kita. Ada neokortex, ada limbik, ada dinosaurus. Kita lihat videonya ya. Perhatikan, ini dinosaurus lawan dinosaurus. Bagaimana hasilnya? Ini beneran loh, ini terjadi di sekolah. Ini terjadi di sekolah, videonya gurunya dengan muridnya bertengkar. Mereka sama-sama dinosaurus. Gurunya terbawa emosi marah, muridnya terbawa emosi marah. Jadi mereka tidak bisa mengendalikan. Dinosaurusnya keluar. Kalau dinosaurusnya keluar, dinosaurus tahu kan besar, semakin besar mereka jadi semakin iya, semakin meledak emosinya. Seperti contoh di video tersebut. Tidak bisa saling menenangkan akhirnya ya. Kan dinosaurus besar ya. Tadinya kecil, kalau keluar semakin besar. Tapi apa itu? Mana? Ini contoh dari dinosaurus. Kalau kita marah, dinosaurus, tapi kita mikir lagi. Oh iya, belum tentu teman kita salah, nanti limbiknya yang keluar. Jadi menenangkan diri. Kalau oh iya ya, kita maafkan aja, besok-besok kan teman kita belum tentu itu kesalahannya. Nah, keluarlah neokorteksnya, jadi tertutup deh. Kita tidak jadi marah. Ya, begitu contoh dari emosi ya. Itulah mengendali emosi kita adalah meledak-meledak. Biar tidak meledak adalah otak kita yang mengendalikannya. Kemudian Itu di sekolahan. iya, di sekolahan. Nah, lihat di sini videonya gunung nggak nemu. Di sini ada pawang versus dinosaurus. Pawang itu yang ini ya, yang otak paling besar, otak neokortex, pawang ini namanya. Lihat kakaknya bilang, tenang adek, ini adeknya nangis. Adeknya nangis marah-marah, pengen sesuatu. Adeknya bilang tenang, sabar. Nah, siapa yang jadi pengendali marah itu yang jadi pawang, yang menenangkan. Kakaknya. Pinter kakaknya ya. Tenang. Kalau yang jadi dinosaurus siapa di sini? Adiknya. Adiknya apa kakaknya? Adiknya. Keren, adiknya. Tepuk tangan. Ya, kecil, aktif dan tulis. Nah, di sini ada roda apa ini? Roda emosi. Coba dari Latif. Kalau Latif marahnya, kalau lagi marah, biasanya ngapain biar tenang? Nih, ada ya. Contohnya di sini. Diam dulu, nenangkan diri dulu.
Kalau ini berhitung 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kalau Kesha, kalau marah biasanya dia tenang pakai apa? Oh, main game di HP. Keren. Oke, kalau itu untuk menghilangkan amarah kita, emosi kita, boleh ya. Selain itu positif. Kalau tulis, boleh. Tulis yang mana? Ini tangan mengelus dadanya. Nah, tulis mengelus dadanya biar tidak marah. Keren. Duduk lagi tulis. Kalau Uci, atau ada yang mau kue jalan kabur dari rumah, ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Uci apa? Kalau Uci apa? Mana tunjuk? Nah, itu jalan kaki. Oh, Uci jalan kaki, keluar dari rumah kabur. Oh, keren. Nah, ya, terakhir kita akan aplikasikan. Tadi kelompoknya sudah dibagi kelompok kan? Enggak. Sudah, baik. Nah, masing-masing kelompok A tugasnya membuat papan cuaca emosi. Yang B membuat roda pilihan emosi. Nah, ini untuk kelompok B. Ini kelompok A. Buat dengan temannya. Ini buat dengan temannya. Pakai krayon. Stop. Mau pakai origami boleh, ditempel boleh, atau bikin awan-awannya boleh. Yo, mana itu nih gambarnya? Nih, pensilnya, wah anginnya. Ya, itu coklat. Ini kelompok A. Digambar ya, digambar atau digunting boleh. Boleh digambar, boleh digunting. Oke, sudah. Nah, ini contoh dari roda emosi. Coba tunjukkan kepada temannya duduk di situ. Dari roda emosi itu ada apa aja ekspresinya? Ada emosi. Emosi apa itu? Gembira. Kemudian ada emosi tuh. Ada apa lagi? Takut. Ya, takut pocong. Ada apa lagi? Marah. Di roda emosi itu ada marah. Kemudian ada sedih. Ada apa lagi? Senang. Wah. Ini dari kelompok B. Kelompok B membuat roda emosi. Kalau kelompok A, itu cuaca emosinya apa aja? Tadi lagi gini, nangis gimana nangisnya Latif? Nangis gimana nangisnya? Gitu. Kalau terus apa lagi cuaca emosinya? Marah, keluar petir ya. Kesel. Apa lagi ya? Bus.
Iya. Apalagi? Itu ekspresi apa? Ya, jijik. Nah, iya. Contoh dari emosi yang sering kita tunjukkan di dalam kegiatan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tergantung pada situasinya. Kayak hari ini belajarnya kelamaan, tapi melelahkan. Nah, emosi kita itu naik turun. Seperti apa tadi katanya? Termometer, tergantung situasinya. Saat apa? Karena tadi kamu datang ke sekolah jadi marah. Terus kemudian belajar ketemu guru yang menyenangkan, oh jadi senang. Tadinya marah jadi senang. Nah itu namanya emosi. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Selesai belajar. Baik. Alhamdulillah sudah di penghujung akhir kegiatan. Terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan belajar bersama di sini. Ya. Bagaimana perasaannya hari ini setelah mendapatkan materi tentang jurus 2 kelola emosi? Senang. Nah, jadi kalian tahu ya bagaimana cara mengendalikan emosi? Iya, pada situasi tersebut. Oke, tutup pembelajaran hari ini oleh hati. Sebelum pulang, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.